Shalom saudara-saudara, sahabat iman di dalam kasih Tuhan. Salam sehat selalu, kuat, tabah, penghiburan Tuhan bersama selalu di akhir tahun ini dan kita menyongsong tahun 2021. Pesan Natal untuk tahun 2020 dari Rock Riverside Community Center adalah bertopik jadilah pembawa damai dan pemelihara kehidupan. Renungan Natal terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Nabi Yesaya dengan pesan profetiknya berisi pesan kehidupan berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang Penasehat ajaib, Wonderful Counselor, Allah yang perkasa, the mighty God, Bapa yang kekal, the everlasting Father, dan Raja damai, the Prince of Peace. Ya. Nabi Yesaya menyerukan pesan profetik kehidupan ini dan berarti penting dalam sejarah perjalanan Israel, juga para raja, juga perjalanan umat percaya di hari-hari terakhir ini. Nabi Yesaya berlatar belakang dari keluarga bangsawan, hidup tahun 740 sampai 701 sebelum Masehi untuk pesan tugas nubuatan kenabiannya. Dan dia juga menjadi penasehat raja-raja, hidup di masa 4 raja. Raja Usia tahun 791 sampai 739 sebelum Masehi, Raja Yotam tahun 742 sampai 735 sebelum Masehi, Raja Ahaz tahun 732 sampai 715 sebelum Masehi, dan Raja Hizkia tahun 729 sampai 687 sebelum Masehi. Nabi Yesaya menjadi penasehat raja-raja dan suara pesan kehidupannya sangat luar biasa. Ya, sangat berarti dan berdampak begitu luar biasa dalam perjalanan sejarah suku Yehuda. Dikatakan dalam pesan ini bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Satu pesan profetik menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah, dan firman itu menjadi daging, ya, dan diam di antara kita. Sungguh lambang pemerintahan ada di atasnya. Yesus Kristus disebut penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Dia adalah firman kehidupan, hikmat keajaiban tiada tertandingi, Wonderful Counselor. Lalu disebut juga Yesus Kristus sebagai Allah yang perkasa, the mighty God. Yesus Kristus Allah yang perkasa, agung dan dahsyat. Setan pun tunduk dalam namanya. Kekuatan kuasa kematian pun takluk di dalam nama Yesus. Sungguh dahsyat dan kekuatannya atas kehidupan sampai kepada kematian. Dalam perjanjian lama digelari El Gibor, Allah yang perkasa. Yesus Kristus juga disebut sebagai Bapa yang kekal, the everlasting Father. Yesus Kristus adalah pemelihara kehidupan, pelindung identitas, pendidik karakter, pencipta inspirasi, pengampun dan penyayang, figur Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ia pemelihara kehidupan. Jadi Yesus juga memelihara saudara. Dia melindungi identitas saudara, melahirkan saudara menjadi anaknya, jati diri saudara, imago Dei, gambar peta teladan Allah sesuai dengan serupa gambar Allah. Dan Allah sangat komit untuk terikat menjadi pelindung identitas pribadi Anda. Anda adalah milik Kristus dan anak Kristus. Hak waris kerajaan sorga ada di dalam saudara. Dan Allah akan terus melatih saudara dalam pertumbuhan kedewasaan serupa segambar dengan Kristus. Karena itu Yesus Kristus digelari Bapa yang kekal, the everlasting Father.
Lalu disebut juga Yesus Kristus adalah Raja Damai, the Prince of Peace. Dia penebus kutuk dosa, memberikan shalom kedamaian di hati, pembebas cengkeraman jiwa dari tekanan-tekanan kehidupan, lalu penyembuh sakit penyakit saudara, dan pemulih hubungan yang rusak. The Prince of Peace, Yesus Kristus adalah Raja Damai, menghadirkan shalom dalam hidup saudara. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban atas hidupmu dan hidupku, atas kekhawatiran, kecemasan, kesepian, hilang semangat saudara, patah hati saudara, depresi, tekanan hidup, pergumulan harga diri saudara, penyakit kanker di dalam hidup kita, sampai hal-hal kecanduan, sampai keluarga yang chaos, sampai di ambang perceraian. Yesus Kristus menjadi jawaban. Juga pekerjaan untuk masa depan saudara tahun 2021 ke depan, keuangan sampai kepada kematian. Yesus Kristus menjadi jawaban untuk hidup saudara. Saudara-saudara, Anda tercipta berharga dan spesial di bumi ini. Kita bukan hasil produk massal. Anda benar-benar spesial di hadapan Tuhan. Karena itu kelahiran Anda bukan nasib, namun anugerah, keajaiban ilahi dan mandat ilahi atas hidupmu di bumi ini. Adalah anugerah dan kuasa keajaiban Tuhan. Ulat menjadi kupu-kupu. Ya, adalah anugerah dan kuasa keajaiban Tuhan. Seorang komponis dan pianis kelas dunia, Ludwig van Beethoven yang kita kenal, tahun 1770 sampai 1827, 57 tahun umurnya. Namun ia berlatar belakang sangat buruk. Ayahnya seorang sifilis dan ibunya berpenyakit TBC. Tapi anaknya masih hidup panjang umur sampai 57 tahun dan berhasil menjadi komponis pianis kelas dunia. Adalah anugerah. Ya, bukan nasib. Tapi spesial desain Allah untuk hidup saudara. Saudara-saudara, jadi kelahiran Anda bukan soal nasib, namun anugerah, keajaiban Tuhan, dan ada mandat ilahi untuk Anda semasa hidup di bumi ini. Saudara bisa menjadi berkat dan pembawa damai di pemerintahan dan hukum, hak asasi manusia, di keamanan. Saudara bisa menjadi berkat, pemelihara kehidupan, dan pembawa damai dalam lembaga keluarga, lembaga spiritual. Berbeda kita keyakinan, tapi kita dapat duduk bersama sebagai anak bangsa, memberkati, dan Anda pun sesama untuk kita saling berbagi hidup dan kesaksian saling mengasihi. Saudara juga bisa menjadi pembawa damai di lembaga bisnis dan keuangan, industri, perdagangan, pertanian, UMKM, ketenaga kerjaan. Anda juga bisa menjadi pembawa damai di dunia pendidikan dan budaya, pemberdayaan sumber daya manusia, di medsos, media sosial, bukan untuk pencitraan diri, tapi saudara bisa berbagi shalom kasih Tuhan, lalu mengkomunikasikan yang harmonis. Ya, ini zaman teknologi informasi yang berharga, bukan? Dan saudara juga bisa menjadi pembawa damai dalam seni dan hiburan. Mari kita pelihara kehidupan. Itulah misi ilahi. Salam damai Natal. Anda spesial dan berharga. Tetap semangat, optimis mengakhiri tahun ini. Sungguh Yesus menjadi jawaban dan ada solusi untuk Anda. Shalom.